aku sampai hancur gendang telinga sampai itu lebam-lebam, yes. Terus? Jadinya itu berapa hari sebelum lamaran ya, kayak gitu. Angie sama Elvia kan belum pernah main ke Spill the Tea. Belum. Iya. Sebagai kado untuk kehadiran kalian akan langsung kita kasih kejutan. Apa tuh kejutannya? Ya, kita angkat gelas dulu. Selamat datang di Spill the Tuh, baru official. Iya, nah ini langsung kita kasih kejutan ya. Yang pertama ada hate comments dari your netizen khususnya buat Angie. Dibaca sendiri. Artis apa ya? Belum pernah lihat. Gimana tanggapannya? Tanggapannya gimana FYP-nya Angie? kurang jauh. Tapi nggak apa-apa sih, kan orang sekarang tuh public figure Banyak banget gitu ya kan. banget. Nggak semua yang masuk TV doang, semua sekarang yang di aplikasi-aplikasi itu juga termasuk public figure gitu loh. Jadi ya fine-fine aja, mungkin yang dia suka nonton ya bukan bidang aku yang kayak sport, kuliner iya. yang gitu-gitu ya fine aja gitu. Iya. Selanjutnya ada Elvia nih hate comments buat kamu, baca deh. Udah gak sama Bang Billy, tapi nih gak kedengeran deket sama siapa-siapa sekarang. Astaga, memang kamu tuh berapa lama waktu itu pacaran sama Billy? 1 tahun ya? Setahun? 1 tahun. Oh, berarti ini sebelum Billy menikah? Sebelum Billy, enggak, setelah sama sebelumnya Kan itu setelah loh. menikah gimana? Ah, setelah Bukan menikah? sebelum Enggak maksudnya. maksudnya, enggak salah. Gimana sih? Sebelum Billy kawin dong? Sebelum Iya, sebelum menikah, tapi maksudnya sebelum yang satunya lagi. sebelum yang satunya. Oh, Iya. aktif Billy ini anaknya ya? Memang termemang. Iya, ya. Aktif ya. Memang kalau Billy itu nggak usah ditanya ya. Tapi kan kadang suka gitu ya kita ya, kalau putus ada beberapa kenangan yang manis, ada beberapa yang pahit. Boleh dong di-spill the tea. Kalau hubungan kamu sama Billy boleh dikategorikan yang manis atau yang pahit putusnya? Campur aduk. Campur ya. aduk, Bang. Masa? Campur Udah aduk, pasti. apa? Tapi kenangan yang nggak bisa dilupakan. Kalau ikut campur banget sih ngejawab, kan yang pacaran dia sama Billy, kenapa ikut campur? Aduh, kayak lu ikutan. Karena udah pasti adik gue yang satu itu pasti udah punya banyak segala drama. Gitu. Tapi kalau kamu harus mengingat satu kenangan yang nggak bisa dilupain, baik itu jelek ataupun manis. Satu aja. Bang Billy tuh orangnya baik, tulus dia. Walaupun dengan keribetannya samping kanan kirinya, tapi dia tulus banget. Oh, dia ribet ya? Samping-sampingnya sih yang ribet. Tapi lu termasuk sensitif gak orangnya? Enggak, dia tuh orangnya bodo amatan. Iya, bodo amat memang. Dia pokoknya kalau udah komit, dia udah sayang sama satu orang, dia pasti jagain banget. Samping-sampingnya itu maksudnya teman-temannya, krunya, keluarganya, atau siapa? Ya ada aja kan kalau nggak suka ya orangnya gitu. Iya, iya. Juru Apakah bisik itu namanya juru bisik. Yang ngomongnya dekat di kuping. Apakah itu juga yang menyebabkan kalian berpisah? Waktu itu? Enggak sih. Enggak. Iya. Iya. Udah lah ya, cerita lama. Iya. Ditonton Kepo sama kali istrinya, nih. Si Vika ya. Oh. Tapi sekarang ini kamu tuh lagi deket sama siapa, Beb? Aku lagi gak deket sama siapa-siapa. Tadi kayaknya nggak ngomong gitu deh. Iya, iya. Kalau kamu sekarang masih di taraf talking Aku masih ya baru kenal aja. baru kenal, jalanin aja, masih Penjajakan. mengenal satu Belum sama yang lain. terlalu jauh. Belum. Tapi ada kabar yang dikatakan kalau kamu itu belum move on nih. Ada satu artikel yang bilang deg-degan bertemu Billy Syahputra, Elvia Caroline belum move on. Oh. Waktu itu deg-degan kita karena udah lama putus, nggak ketemu, terus ketemu di satu acara, satuin. Terus ada yang wawancara lah, Awkward. deg-degan nggak? Ya deg-degan sih sedikit, mau ketemu mantan kan. Iya. Udah gitu aja. Kamu sebel gak sih? Kan maksudnya Billy juga kan sebetulnya udah cerita lalu yang udah berlalu banget ya. Sebel tahu, Even kadang suka iya kan? diikutin di belakang-belakangnya. Orangnya juga udah kawin, Iya, udah udah punya kawin. anak. Masih jadi buntutan gitu Iya, ya. masih buntutan. Mungkin berita itu akan berhenti sampai akhirnya nanti kamu rilis Menikah. Siapa tuh? Tapi Udah belum pacaran tentu bisa lagi. jadi masih disambung-sambungin. Iya loh. Dibanding-bandingin ono ini ono kucrut. Oke lanjut. Ini buat Angie pasti. Nah ya kan
Ada Waduh. foto pernikahan Angie dan Desi. Kok bisa jadi MC-nya Angie? Jadi Angie ini yang di tengah pakai baju hitam. Iya. Atau yang kiri? Nggak Itu mungkin. Angie. Itu Angie. Itu Angie. Angie sama Desi. Sama Kak Desi, iya. Hubungan kamu sama mereka ini gimana sih? Kok tiba-tiba kamu bisa jadi MC mereka? Sama Manji itu aku udah kenal lama dari 2014, udah lama. Kamu panggilnya Om? Enggak, Manji. Manji. Iya. Manji, itu memang Panggilan panggilan Manji. dia kan? Gitu. Maaf, nggak tahu. Jadi belakangan itu aku lagi sama Manji ada mau buat proyekan bareng nih, jadinya sering ketemu sama Manji. Nah, untuk jadi MC-nya itu pas lagi meeting kerjaan, lagi ngobrol kayak gini tiba-tiba apa Angie aja ya jadi MC-nya? Ngapain? Tanggal 24 Ji. Iya, ada apa 24? Terus pada lihat-lihatan tuh semuanya. Gua kawin. Gimana? Gitu langsung. Ya udah itu seminggu sebelum nikah. Oh, Emangnya sebelum ini kamu nggak pernah tahu kalau mereka berdua udah menjalin hubungan? Oh enggak, tahu, Udah tahu. Udah beberapa kali Berapa ketemu. lama sih mereka tuh pacaran? Aku kurang tahu kalau berapa Tepatnya lamanya, ya. ya tapi aku udah beberapa kali ketemu. acara mereka private banget ya? Hmm, Nggak ngundang banget. siapa-siapa Emang gitu? bukan kayaknya ya, menurut aku Manji itu tidak ingin mengacarakan. Jadi kayak ya momen sakral aja akad nikah sama kumpul sama teman. Tapi pengen tahu ya, maksudnya Kok nggak pengen mengacarakan ada yang live? Kita kan tahu-tahuan begitu gara-gara ada yang live di sosial Exactly. media. Ya itulah masalahnya kan kita nggak bisa kontrol orang yang dateng ya. Oh yang datang apalagi tuh nggak content dikasih tahu. creator. Kamu sebagai MC gitu nggak yang gini, halo rakyat jangan pada norak Enggak, gitu. enggak. Karena Iya. mikirnya mungkin udah pada tahu masing-masing dan nggak ada permintaan seperti itu kan. Tapi kan sosoknya istrinya Angie ini sebenarnya memang gimana ya, netizen juga nggak ada yang tahu Maksudnya siapa mungkin, beliau. Jadi terbingung-bingung. Ini Kita Desi juga ini bukan Desi dari panggung hiburan gitu. sepertinya kerjaannya. bukan. Jadi makanya banyak pertanyaan. Sekarang netizen lagi repot banget nyari kanan kiri untuk tahu Siapakah gerangan Desi? latar belakangnya kayak apa. Siapa Desi itu sih? Kak Desi itu sebenarnya Angie. deket Angie. sama dunia hiburan tapi di belakang layar. Oh. Tapi dulu. Kayak Sutradara, gitu. produser. Enggak, tapi pokoknya deket sama dunia hiburan. Kreatif. Tebak-tebak semuanya aja sebut. Atau mungkin eksekutif produser. Nah kalau eksekutif produser boleh kita tempel, dia yang punya duit. Tapi deket lah, maksudnya sama kita di depan layar, ada juga seperti Kak Desi di belakang layar. Oh Tapi gitu. dia udah lama pacaran ya. Kalau pacaran nggak tahu, tapi kenalnya udah lama. Tapi katanya tuh ada yang dari wasiat-wasiat itu loh. Hah kenapa? Aduh hebat banget. Wasiat-wasiat apa? Yang disuruh nikahin. Oh yang Manji Oh ada posting. ibunya. Karena ibunya Ih, tuh pinter dah lo. sempat sakit ya. Terus Ya udah berpulang kan. berpulang. Nah sebelum berpulang memberikan pesan tersebut. Iya gitu ya? Itu yang Manji ceritakan di media sosial. Oh. Jadi memang itu pesan ibunya untuk segera menikahi. Tapi menurut aku ya Kak, Desi. kayak itu bukanlah alasan satu-satunya, tapi salah satunya. Kan nggak mungkin juga dong kita nikah Iya, kalau nggak- nggak yakin, Kalau ya kan nggak nggak ada cinta, perasaan nggak gitu. sayang. Iya. Maaf nih, apalagi kan sebetulnya Anji juga ini adalah pernikahan kedua ya. Bukan yang Pasti kan dia akan pertama. lebih Selektif menjaga-jaga lah, ya kan, nggak mau berbuat kesalahan lagi gitu. Gimana coba kamu mewakili orang yang sangat sering berbuat kesalahan dalam hidup, akan lebih berhati-hati Terus kan? lo enggak gitu. Let's go next ya Elvia. Kamu ini kan pernah kerja bareng ya sama mereka. Di antara mereka coba kamu Mirip spill aku ya. nggak Siapa sih? yang paling ribet Siapa di David? lokasi David syuting? John Sharp itu. Ya, ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, sama David John Shop. Semuanya nggak ada yang ribet jujur. Masa? Iya, Teman karena- kerja yang nggak ribet mereka? Iya, iya tuh, aduh, Beruntung dong kamu. iya. Kayak ya udah, nggak ribet sih. Enggak ya? Kalau Asik David aja emang gitu kalau waktu kerja. Itu syuting bareng, traveling gitu, jadi Oh. santai banget. Kalau Kak Nagita masak-masak, Kak Raffi ya kayak Kak Karen sama Kak ini host gitu kan. Oh, Biasa aja sih, oh. asik-asik semuanya. Kalau Asik, David, asik. kalau David sih kelihatan dari pembawaannya kayaknya tipe yang Oh, dia easy chill gitu, kan. laki banget. Kayak lu easy Laki gitu. banget. Laki banget ya kan. Kayaknya kalau traveling tuh gampang aja. Gampang gitu, ya kan? gitu. Karena Oh, jiwanya iya. adventure juga kan David Iya, itu. kayaknya- Itu tergantung host yang paling mau disuruh apa aja mau. Oh mau Mauan. Angie. Nah ini untuk Angie ada artikel Angie Ang diselamatkan Tuhan usai dapat kekerasan dari mantan kekasih. Ini berarti adalah mantan sebelum suamimu yang ini? Iya, ini mantan aku tahun 2022 mungkin ya. Iya, 2022. yes. Kekerasan macam apa yang kamu alami saat itu? Aku sampai hancur gendang telinga sampai Hah? lebam-lebam, yes. Terus?
Jadinya itu berapa hari sebelum lamaran ya, kayak gitu. Sebelum lamaran kamu sama dia? Ya, jadi kalau nggak salah tuh cerita, aku gini Kak, jujur sampai sekarang kata dokter aku tuh ngalamin lupa istilahnya, tapi intinya tuh trauma yang menyebabkan aku sama sekali nggak inget detail kejadian saat itu. Jadi aku kayak longkap-longkap dan ada yang hilang. Aku tuh bisa meramu sekarang ini karena dengar cerita teman-teman. Kayak gitu. Jadi waktu itu yang aku ingat sekarang ya adalah 1 hari sebelum aku lamaran, besok paginya berangkat lamaran ke Medan. Tuh aku ada insiden gitu, itu badannya tuh tinggi gede Kak, tinggi gede. Dia dorong aku, dia menghina ibuku. Dia menghina ibuku habis-habisan. Terus kita jadi cekcok, terus dia dorong aku ke dinding. Yang dingin tangan aku langsung. Karena untuk fight dari trauma kayak gini kan juga nggak gampang ya. Terus aku langsung dengan badan besar itu aku di segala macam. Tapi kamu tidak nggak ada ingat asap, penyebabnya. kalau nggak ada api, apa Triggernya pemicunya? tuh apa? Jujur aku nggak inget, tapi dia yang aku ingat adalah maki-maki ibuku, menghina Iya. ibuku maaf dihina penyakitnya dan lain-lain gitu. Kamu langsung dibawa ke rumah sakit ketika itu? Enggak, aku teriak-teriak dulu minta tolong segala macam. Terus dia Kejadiannya di keluar di apartemenku, Oh. di apartemen aku. Terus dia keluar manggil security, terus malah nyuruh aku diusir dari apartemen. Itu tapi apartemen kamu? Apartemen aku. Lah gimana ceritanya? Itu apartemen aku, dia nyuruh aku diusir karena membuat kegaduhan. Padahal aku udah di situ. Tapi karma akan menunjukkan jalannya anyway. Aku tahu kabar informasi terupdate dengan dia sekarang luntang-lantung di US. Oh. Dia bule. Enggak, orang Indo. Oh, orang Indo tapi tinggal di sana ya? Bolak-balik. Oh, bolak-balik. Literally tidur di depan makanan cepat saji. Oh iya? Oh, Aku wow. dapat Dulu videonya waktu dan di lain. Jakarta dia kamu yang iniin. Kamu yang provide? Oh Atau? enggak, dia orang yang sangat mampu, sangat mampu. Makanya dia bilang Oh, karma, wow. orang yang sangat mampu, sangat mampu. sekarang luntang-lantung. Tapi bagaimana caranya kamu bisa menyembuhi mental luka gitu ya? Bagaimana tuh caranya kamu bisa sampai move on? Aku minum dulu ya, aku gemeteran. Iya. Maaf. Aduh maaf ya pertanyaannya. It's okay Kak, maksudnya itu udah lewat. Mungkin orang tuaku udah tidak bersedia untuk mendengar cerita itu waktu itu ya kan. Karena orangnya merendahkan aku dan keluargaku, nyakitin anaknya gitu. Fisiknya juga sampai aku kayak gitu. Itu Kak, aku tidur nih malam itu kata temanku. Pas bangun di bantalku semua. Kayak gitu. Jadinya tuh aku sempat ke gangguan pendengaran kan. Makanya sebagai penyintas kekerasan gitu, menurut aku bener yang kakak bilang, nggak ada triggernya tuh nggak mungkin kejadian. Tapi memang itu orang rada-rada juga, memang mulutnya itu juga kasar gitu. Balik lagi Kak, kekerasan itu kan bukan cuma fisik ya, tapi kekerasan verbal itu iya. kan juga ngaruh. Terus Nah bagaimana itu kamu maksudnya dengan artikel yang tadi kamu bilang bahwa Tuhan menyelamatkan kamu ya. Iya. Thank God. Tapi waktu itu Kak, aku belum tahu yang berita terbaru dia luntang-lantung itu. Ya. Waktu itu aku cuman tahu dia udah menjual harta-hartanya. Itu doang. Jadi menurut aku sih itu kayak, oh ternyata tangan gua nggak harus kotor untuk memberikan dia kesusahan yang Exactly. berkali-kali lipat. Ternyata I love sekarang that. lebih lagi. Mungkin itu Yeah. adalah penebusan dosa dia. Ya go Yeah. for it. Dan Yeah, ternyata aku bukan orang satu-satunya ini gitu. Iya betul. Oh, Oh serem wow, serem banget ya cerita Oke, kamu ya. kita balik lagi ke cerita kamu nanti. Kita akan kasih kejutan berikutnya buat Elvia. Spill di antara mereka nih. 3 lelaki dengan tampilan wajah yang berbeda-beda. Coba kamu Karakternya spill, beda nih. di spill dulu siapa nih ya di antara mereka yang paling sebenarnya paling bad mood kalau kerja. Kamu kan soalnya pernah kerja bareng kan sama mereka. Kalau misalnya di tempat kerja biasanya mereka sih nggak ada yang nunjukin bad mood-an ya, karena kan kalau misalnya ya udah ngobrol terus kalau misalnya lagi break pasti mereka Tawa, juga gunain ketawa. waktunya sebaik-baiknya untuk diam, untuk istirahat. Tuh Iya itu sih. tuh sindiran buat lu. Ini artis-artis ini. Enggak ada yang bad mood. Enggak teguran ya. Tadi dia di ruang tunggu tadi enggak negor kamu ya. Tegur. Buset. Oh, ini TV nasional ya. Jadi ya sebenarnya kalau yang dibilang mood-moodan sih enggak sih, mereka tiga-tiganya baik, apalagi Kang Denny, Kak Anwar tuh lucu. Seru banget Iya. kerja bareng sama mereka. Kamu Tapi pernah bener deket gak sama sih kalau kamu tuh dulu pernah deket sama Atta? Pantas kamu nggak nyebut nama Atta barusan ya? Ya ampun, aku enggak.
Lucu banget. Langsung minum. Ya, gak apa-apa. Itu tuh masa lalu. Iya, enggak. Maksudnya ya kenal aja, tapi Bukan. nggak gimana-gimana. Kenal aja. Aduh nanti cerita deh ya mesti deh ya. Ya nggak apa-apa orang ketika masih sama-sama Iya kan single, dulu, Maya. cerita Iya kan dulu. Kamu Sebelum kenal Denny Cagur kan? Iya. Sosok dia seperti apa menurut kamu? Baik banget. Dia sama Teh Santi Oh, baik itu banget ya, Bo. luar biasa. Emang luar baiknya. biasa mereka Sekeluarga. berdua tuh ya. Satu keluarga, terus orangnya tuh welcome. Emang bener. Terus pokoknya baik deh. Karakter baik banget. abang sama Iya, kakak ya. Karakter abang sama kakak, apalagi Teh Santi. Ya Baik. kalau syuting juga suka ngajarin aku juga. Tapi Teh Santi Gitu. nggak ada cemburu-cemburuan tuh Enggak, kamu main enggak. bareng. Ini mah kayak film. ponakan kali. Di film lagi syuting. Enggak, aku pernah bikin vlog juga ke rumahnya, Iya. dateng sama Mungkin Teh Teh Santinya mah lebih jelas kalau Mas Denny ngobrol sama lu kali. Jelas Teh Santi belanja bareng sama gue. Berikutnya. Oke, terakhir buat Angie. Rate dong kisah percintaan dari mereka bertiga yang bikin kamu wow. Kalau Masya kan lagi nggak sama siapa-siapa ya sekarang tahu aku ya. Iya nggak sih? Iya. Iya kan, kalau aku ketemu sama Marsha nggak pernah ada siapa-siapa. Jadi kalau yang sekarang kayaknya Marsha tuh lagi menikmati her Kesendirian. life aja dan dia happy banget tiap hari padel kayaknya. Terus kalau menurut aku yang pertama Kak Gading. Yang kedua Desta. Kak Desta. Yang ketiga Marsha gitu. Bisa nggak di scale sosoknya Marsha, Gading Martin dan Desta? Kalau di belakang sama di depan kamera, mereka tuh karakternya gimana? Beda atau ya sama-sama aja orangnya? Marsha sama, depan sama belakang kamera menurut aku sama. Kalau Kak Gading dia di depan kamera itu kamu juga pasti ngerasa dia Iya. lebih powerful ya kan. Jadi dia udah lucu, akan lebih lucu lagi kan Kalau di Kak, belakang gitu. kamera lebih Dia bilang, lucu iya lagi." jadinya Oh pokoknya gitu, dia lebih iya, lucu saat humoris gitu. saat kamera mati. Ya ibaratnya ya itu kayak ada tahu kan ketawa-ketawa apa Karir. ketawa-ketawa karir tuh Kak Gading jago tapi bukan berarti itu fake gitu tapi profesional. Kalau Kak Desta ya. Desta tuh gimana? Surprisingly ada satu momen aku ngelihat Kak Desta itu di belakang layar adalah sosok yang peduli. Dalam arti kita lagi ada kelihatan di sih. sebuah event. Maksudnya Kak Desta itu kan apa ya? Cuawaan tuh apa ya Kak? Iya. Apa ya? Seru ceria. aja, ceria. Apa gitu adanya. kan, Seru. apa adanya, nyeplak sana Nyeplos, sini gitu ya oh. kan Kak. Nah satu momen tanpa menyebutkan nama kita Oh, tadi udah orang-orang- disebutin namanya bukan, Desta? yang terkait nih. Oh. Kak Desta, aku dan beberapa orang yang terkait. Nah beberapa orang ini Mm-mm. ada yang lagi rame kasusnya. Viral banget pokoknya Oh, semua oke. orang tahu gitu. Nah di depan orang ini Kak Desta tuh biasa aja kayak nggak tahu ada kabar apa. Orangnya keluar, tersisalah aku, Kak Desta sama orang yang lainnya. Dia nanya, bro, gimana dia di belakang? Dia aman? Dia butuh apa? Bilang gitu. Tapi gue nggak akan nanya dia nanti aja. Sumpah. Peduli banget. Peduli banget dibalik sosok Kak Desta yang kita tahu kayaknya dia Gajolan gitu ya, Ah, gajolan. Iya. Gajulan gitu ya. Dan itu mungkin Kak Desta peduli nggak tahu banget. aku memperhatikan itu, tapi wow. cerita itu membekas sama aku sampai sekarang. Berarti Kak Desta sangat punya sisi peduli empati yang tinggi sih. menurut Oh, saya. wow. Dari kata-kata itu tadi kita tahu ya bahwa orang yang dimaksud itu laki-laki ya. Iya, iya, karena bro. Bro. Tapi bayangin Kak, itu mereka temenan dekat. Dia bisa loh untuk nanya langsung, tapi enggak gitu. Dia memberikan space. Bener. Jadi dewasa. Tapi juga dengar-dengar Desta mau nikah, bener gak sih? Aku nggak tahu, kamu tahu nggak? Aku nggak tahu juga. Karena katanya mau Coba, nikah sama Sandra, cewek. Katanya mau nikah sama cewek yang namanya Anindya Salsa. Salsa. Iya. Aku nggak tahu, jujur. Ini aku nggak tahu. Kita juga nggak tahu Kita nggak sih. tahu, makanya kita minta. Heeh. Spill dong. Saya Apa? minta ada siapa sih yang bisa Iya. nge-spillin. Aku sih berdoa ya biar nanti pernikahan yang katanya akan jadi private ini Nggak sama private. kayak Anji gitu ya. So private tapi tiba-tiba nanti ada yang live gitu kan. Jadi kita bisa Atau nonton. tiba-tiba Angie MC-nya lagi. Iya, bisa jadi.